Shalom, salam damai kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Nah, teman-teman, di sini saya akan kembali menjelaskan atau berbagi tentang resume yang telah saya kerjakan, yaitu di pertemuan ke-14 dengan tema besar yaitu Gereja Katolik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi. Nah, Gereja Katolik di Indonesia, seperti gereja Katolik di seluruh dunia, menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Namun, konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia memberikan dinamika tersendiri. Berikut ini adalah analisis komprehensif tentang Gereja Katolik di Indonesia dan tantangan globalisasinya. Nah, yang pertama yaitu tantangan globalisasi bagi Gereja Katolik di Indonesia. Yang A, sekularisasi dan relativisme moral, yaitu globalisasi membawa nilai-nilai modern yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja, seperti konsumerisme, hedonisme, dan relativisme. Meningkatnya pola pikir sekuler di kalangan generasi muda mengurangi ketertarikan terhadap kehidupan rohani dan gereja. Yang B, teknologi dan informasi. Arus informasi global sangat cepat, namun tidak semuanya membangun. Umat Katolik mudah terpapar ajaran menyimpang atau hoaks. Di sisi lain, gereja dituntun hadir di ruang digital, media sosial, situs web, dan platform daring lainnya. Namun, belum semua keuskupan atau paroki mampu memanfaatkannya secara efektif. Yang C, perubahan budaya dan gaya hidup. Budaya individualistik menggantikan semangat komunitas yang seharusnya menjadi ciri khas umat Katolik. Gaya hidup materialistis menjauhkan umat dari nilai-nilai Injil seperti kesederhanaan, pengampunan, dan solidaritas. Yang D, isu ekologis dan sosial global. Gereja dipanggil menanggapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, pengungsi, dan ketidakadilan sosial yang muncul akibat globalisasi. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti mengajak seluruh gereja untuk terlibat aktif dalam persoalan dunia. Nah, selanjutnya yang kedua, respon Gereja Katolik di Indonesia. Injilisasi baru dan katekese kontekstual gereja perlu mengembangkan pendekatan baru dalam pewartaan, kreatif, kontekstual, dan menyentuh kehidupan umat secara nyata. Pendidikan iman berbasis keluarga dan komunitas kecil, basis atau KBG, harus diperkuat. Yang pertama, pemanfaatan media digital. Beberapa keuskupan dan komunitas Katolik telah mengembangkan media digital seperti live streaming misa, podcast rohani, konten edukatif Katolik di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pastinya terdapat tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan media digital. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas SDM pastoral untuk teknologi digital. Nah, yang kedua, pendidikan dan formasi sosial. Melalui sekolah Katolik, gereja berperan membentuk generasi yang berkarakter, kritis, dan solider. Program sosial karitatif menunjukkan kehadiran nyata gereja di tengah masyarakat global yang penuh tantangan. Yang ketiga, dialog antaragama dan multikulturalisme. Dalam konteks Indonesia yang plural, gereja menanggapi globalisasi dengan memperkuat dialog antaragama, terutama dalam merawat perdamaian, keadilan dan toleransi, harapan dan arah masa depan. Yang keempat, inkulturasi yang lebih dalam. Globalisasi sering menekankan budaya lokal, gereja dipanggil menjaga, menghargai, dan menginkulturasi nilai Injil ke dalam budaya Indonesia. Yang kelima, gereja yang sinodal. Sesuai arah gereja universal saat ini, umat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pastoral untuk gereja sinodal, persekutuan, dan partisipasi serta misi. Nah, yang terakhir, keadilan sosial dan ekonomi. Gereja harus menjadi suara prospektif terhadap ketidakadilan global dan lokal, serta terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan etis. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi ke-14. Semoga bermanfaat bagi kita semua.